Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 2 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 10 Mei 2024, kita kembali duduk bersama di dalam majlis ilmu membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, akhawatil muslimat, afanillah wa iyakun, saudari-saudari, ibu-ibu, kaum muslimat, jamaah majlis taklim kamil yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkahi dan berikan afiat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada Al-Aslus Sabi', prinsip dasar
aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tauqirihim, mencintai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan mereka. Dan kita pada kesempatan kali ini memulai membaca prinsip yang ke-8, dan ini adalah prinsip yang sebelum terakhir yang dibawakan oleh penulis. Insyaallah dari mulai sekarang ibu-ibu sudah harus memikirkan kita mau belajar apa lagi sesudah belajar prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya kita sudah belajar rukun iman dan beberapa prinsip-prinsip akidah, dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, al-aslu tsamin at-tasdiqu bi karamatil awliya. Silahkan jika ada yang ingin membaca. Prinsip ke-8, dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan adanya karomah para wali. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua kata yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah kata wali dan juga turunan-turunannya. Maka al-wali itu berarti dia, kalau bahasa Arabnya berdasarkan timbangan katanya fa'il, waliyun fa'ilun, dan maknanya secara bahasa, Bu ya, secara bahasa diddul adu, kebalikan dari musuh. Wali secara bahasa artinya diddul adu, kebalikan dari musuh. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab menyebut wali juga dimaksudkan dengan ibnul am, anak paman. Bisa juga orang Arab menyebutkan wali dengan memaknainya an-nasir, yang memberi pertolongan, yang memberi pertolongan. Begitu juga orang Arab mengatakan al-wali as-sadiq, teman dekat. Orang Arab juga memaknai wali al-muhib, orang yang mencintai. Maka orang Arab juga menyebut wali al-qurb, orang yang dekat. Ini semua istilah-istilah yang dipakai oleh orang Arab ketika menyebutkan kata wali. Apa tadi yang pertama? Kebalikan dari musuh, berarti teman. Yang kedua, anak. Anak siapa? Anak paman. Kemudian yang ketiga, yang memberi pertolongan. Yang keempat, teman dekat, as-sadiq. Yang kelima, orang yang mencintai. Yang keenam,
orang yang dekat. Itulah arti wali secara bahasa. Turunan dari wali kata walayah. Bukan wilayah, Ibu, walayah. Karena kalau wilayah nanti artinya beda lagi. Kalau wilayah berarti penguasa. Dan walayah artinya adalah an-nusrah, yaitu pemberian pertolongan. Walayah artinya adalah pemberian pertolongan. Sebagaimana arti-arti ini disebutkan di dalam kitab Gharibul Quran yang ditulis oleh Ibnu Qutaybah, dan juga di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga di dalam kitab Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris. Jadi ini bukan penafsiran sendiri, tapi itu adalah dari kitab-kitab bahasa. Taib. Kemudian arti wali dan walayah secara istilah syariat. Arti wali dan walayah secara istilah syariat. Kita ambilkan dari beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya ulama yang terdahulu di abad ke-8, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, wa qad qila innal waliya summiya waliyan min muwalatihi lit-ta'at ay mutaba'atihi laha wal awwalu asah wal wali al-qarib. Yang artinya wali dinamakan wali adalah karena dia senantiasa taat, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Senantiasa dia taat mengikuti Allah dan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan wali. Seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengatakan wali adalah alladhi yu'minu wa yattaqi al-mutadhamminah lit-taqarrubi bil fara'id wan nawafil. Orang wali adalah seorang yang beriman, bertakwa, yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan amalan sunnah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman, bertakwa, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang wajib dan sunnah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, muridnya Syekhul Islam, berkata di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Kitab ini menarik dibaca. Yang arti judulnya adalah jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Untuk apa obatnya? Untuk orang yang kecanduan maksiat. Maka siapa yang sedang kecanduan maksiat, baca buku ini. Niscaya dia akan dapat jawabannya. Bahkan kadang-kadang dia tahu itu dosa, dia sering beristighfar, tapi kembali lagi. Ya.
Nah, baca buku ini dengan izin Allah, niscaya dia akan mendapatkan jawabannya sehingga meninggalkan maksiat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, ibaratun an muwafaqatil waliyil hamid fi mahabbihi wa masakhatihi. Wali adalah yang senantiasa mentaati Allah yang maha terpuji dalam apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dimurkai oleh Allah. Itu wali. Mengikuti Allah dalam apa saja yang dicintai oleh Allah, maka dia kerjakan. Apa saja yang dibenci oleh Allah, maka dia jauhi. Itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ini ulama Islam abad ke 9 Hijriyah. Beliau berkata, kalau ditanya, dan ini penuntut ilmu harus paham, mana yang lebih tua antara Syekhul Islam dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar? Yang lebih tua mana, Bu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim, mana yang lebih tua dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar? Yang lebih tua adalah Imam Ibnul Qayyim. Makanya Syekhul Islam tidak pernah menukil dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karena tidak sezaman. Ya, karena tidak sezaman. Tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar sering menukil dari Imam Al-Qayyim, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wali adalah, perhatikan, al-muwadhibu ala ta'atih, al-mukhlisu fi ibadatih, yang selalu taat kepada Allah, itu wali Allah. Yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. As-Suyuti adalah ulama Islam bernama Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Beliau ulama Islam abad ke-10 Hijriyah, bermadhab Syafi'i. Beliau berkata tentang wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Itmamud Dirayah. Kata beliau, al-'arifu billahi ta'ala hasaba ma yumkin al-muwadhabu 'ala at-ta'at wal mujtanibu lil ma'asi wal mu'ridu 'anil inhimak fil ladzat wasyahawat. Nah, ini ada tambahan. Wali Allah adalah yang selalu taat, selalu menjauhi maksiat, dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang terlalu lezat dari syahwat-syahwat. Misalkan ibu, ya, misalkan makanan sarapan pagi, ketika ditelepon oleh ibu yang lain, Ukti lagi di mana? Afwan, anak lagi di Singapura. Ngapain? Sarapan. Sebentar nanti pulang lagi. Nah, ini khawatir il-inhimak fil ladzat. Terlalu berlebih-lebihan di dalam kelezatan-kelezatan dan syahwat. Ya. Wali Allah jauh dari bermewah-mewah, berlebihan. Mewah boleh saja, tetapi saat berlebihan, satu wafer seperti tangan saya sekarang ini, ya, harganya 1,5 juta. Nah, ini berlebihan. Celana dalam harganya 500 juta. BH harganya 500 juta. Nah, ini apa ini? Ya. Ini himak fil ladzat wasyahawat.
berlebih-lebihan di dalam kelezatan-kelezatan dan syahwat. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi dia ada tambahan. Imam As-Suyuti menambahkan bagian daripada penafsiran-penafsiran wali yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ringkas dari perkataan-perkataan para ulama tadi, maka wali Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 63. Ala Yunus ayat berapa, Bu? 63. Jangan lupa ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka sedikit pun, dan tidak sedih bagaimanapun. Maksudnya tidak takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, tidak sedih meninggalkan anak istri atau suami anak. Kenapa? Karena mereka dijamin oleh Allah. Siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa bukan penafsiran wali Allah baik secara bahasa atau secara istilah syariat adalah wali, yaitu yang bisa terbang, yang bisa meramal, yang punya kesaktian kebal. Bukan. Wali Allah penafsirannya baik secara bahasa atau secara istilah syariat tidak masuk ke dalam yang dikenal oleh sebagian masyarakat muslim. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, maka kita juga ingin menambahkan syarat-syarat untuk menjadi wali Allah. Yang pertama yaitu beriman dengan rukun iman yang 6. Beriman dengan rukun iman yang 6. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Yang artinya bukan kebajikan, bukan sebuah kewalian kalian menghadap wajah kalian ke timur atau ke barat. Akan tetapi kebajikan adalah seorang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab, nabi. Ini 5 dari rukun iman. Maka syarat menjadi wali Allah harus beriman kepada rukun iman yang 6. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini hanya 5 disebutkan oleh Allah. Di dalam ayat yang lain dan hadis yang lain menyebutkan 6, yaitu beriman kepada apa sisanya, Bu? Takdir baik dan buruknya.
Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin berkata, akhbara ta'ala an ahli al-birr wa athna 'alaihim bi ahsani a'malihim min al-iman wal islam was-sidq was-sabr bi annahum ahli as-sidq walakin البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. Yang artinya di dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 177 Allah memuji orang-orang yang ahli kebajikan, orang-orang yang wali Allah, baik dengan amal-amal lahiriah seperti sedekah, sabar, jujur, ya. Tetapi juga Allah memuji dengan amalan-amalan qalbiyah seperti beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Ini syarat menjadi wali Allah yang pertama. Apa, Bu? Beriman kepada rukun iman. Syarat menjadi wali Allah yang kedua adalah, tadi kita katakan, Bu, sebelum saya sebutkan, kita katakan salah satu makna wali atau walayah adalah apa? Orang yang mencintai. Betul? Betul. Maka orang yang menjadi wali Allah dicintai oleh Allah. Bagaimana syarat bisa dicintai oleh Allah? Dengan, ini syarat yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini, Bu. Allah berfirman, dalilnya ini surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian beriman kepada Allah maka ikutilah aku, sesungguhnya Allah akan mencintai. Saya ulangi, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Hasan Al-Basri menafsiri ayat ini. Nah, ini cara belajar agama yang terbaik, Bu. Begini caranya. Belajar Al-Quran dan hadis dipahami oleh para salafus saleh. Jadi bukan dengan pemahaman sendiri. Nah, akhirnya nanti menimbulkan pernyataan-pernyataan yang tidak pernah diucapkan oleh ulama selama 14 tahun. Ya. Makanya ini yang cara beragama yang menawan hati saya. Beragamanya berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lihat Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, beliau berkata, ja'alallahu ittiba'a nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaman li hubbih wa adzabi man khalafah. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah menjadikan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cintanya kepada Allah. Ya, dan orang kalau dicintai oleh Allah, maka dia menjadi wali Allah. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa man idda'a mahabbatallah wa lam yattabi'ir rasul sallallahu alaihi wasallam falaysa min awliya'illah wa in kana katsirun minan nas yadhunnuna fi anfusihim aw fi ghairihim annahum min awliya'illah wa la yakununa min awliya'illah. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan wali Allah. Meskipun orang banyak mengakuinya, mengira bahwa dirinya adalah wali Allah,
maka tetap dia bukan wali Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ibu, mengikuti Rasul bukan hanya dalam perkara ibadah, akidahnya juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula muamalahnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menyakiti hati orang lain, tidak mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, tidak menzalimi orang lain, tidak berakhlak buruk kepada orang lain, bermuamalah yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, kemudian bermuamalah suami istri yang sesuai dengan pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri, bagaimana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya berumah tangga. Nah, itu bukan hanya mengikuti sunnah dalam perurusan ibadah, tetapi juga dalam urusan yang lainnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab Al-Furqan, "La yakunu waliyan lillah illa man amana bir rasul wa bima jaa bih wattaba'ahu batinan wa zahiran." Tidak akan menjadi wali Allah kecuali yang beriman kepada Rasul dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan mengikuti Rasulullah SAW baik secara lahir ataupun batin. Ya, qalbunya harus mengikuti Rasulullah, lahiriahnya juga harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu wali Allah, Ibu. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, menjadi wali Allah adalah harus merealisasikan takwa di dalam kehidupannya. Ya, harus merealisasikan takwa karena Allah tadi berfirman dalam surat Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nah, tidak mungkin jadi wali Allah kalau seandainya tidak beriman. Tidak mungkin jadi wali Allah kalau seandainya tidak mengikuti Rasul. Tidak mungkin jadi wali Allah kalau tidak bertakwa. Makanya aneh kadang-kadang manusia ini, ya, sebagian kaum muslimin menjadikan seorang yang tidak sholat menjadi wali Allah. Hanya karena pernah kejadian sesuatu, si fulan yang dianggap wali Allah ini minta sesuatu lalu disediakan, lalu akhirnya rezekinya tambah banyak. Nah, banyak nggak seperti itu, Ibu? Banyak. Tidak sholat, bahkan tidak menutup aurat, bahkan buang-buang harta dengan membakar rokok. Ya, nggak mungkin jadi wali Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang menjadi wali Allah, syarat yang ketiga adalah bertakwa. Yang menjadi wali Allah, syarat yang ketiga adalah bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Inna awlan nasi bi al-muttaqun min man kanu wa haitsu kanu." Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku orang yang bertakwa. Siapa saja mereka? Di mana saja mereka? Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat dan menjadi wali Allah. Maka jangan sampai goyah iman, terutama saat dalam keadaan sempit, bahwa syarat menjadi wali Allah beriman dengan rukun iman yang 6, kemudian mengikuti Rasulullah, kemudian sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertakwa.
Ini keyakinan qalbu. Tidak boleh ada yang merenggutnya dan tidak boleh ragu-ragu di dalamnya. Terutama saat dalam keadaan sempit, saat miskin, saat sakit, saat banyak masalah. Maka akhirnya dia menggadaikan akidahnya. Dia menganggap yang tidak beriman wali Allah, yang melakukan perbuatan bid'ah tidak sesuai dengan sunnah wali Allah, yang kemudian dia tidak bertakwa wali Allah. Kenapa? Karena kepepet harta. Saya pernah nolong fulan yang dianggap wali Allah tapi dia tidak sholat, ternyata kemudian rezeki saya nambah. Oh, berarti dia benar wali Allah. Begitu Ibu? Boleh seperti itu? Tidak. Ya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh keyakinannya luntur dalam keadaan kesempitan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita ingin bahas kata yang kedua, yaitu yang disebut dengan al-karamah. Bahasa Indonesianya keramat atau karamah. Coba saya cek dalam kamus besar bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesianya? Karamah, ya. Bahasa Indonesianya karamah. Kemuliaan berupa sesuatu di luar logika manusia yang Allah berikan kepada para wali Allah. Ini benar secara istilah syariat. Karamah bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesianya benar itu. Taib. Sekarang karamah atau karamah secara bahasa diambil dari kata ikram. Al-karamah secara bahasa adalah diambil dari kata ikram. Artinya pemuliaan. Dan ikram artinya adalah at-ta'zim wa tanzih, pengagungan dan pensucian. Nah, gitu Ibu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Berarti karamah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah syariat dari karamah, ya, istilah syariat dari karamah, perhatikan disebutkan oleh siapa? Oleh para ulama, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Pokok-pokok dasar keimanan dalam cahaya, dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh sekelompok para ulama. Di antaranya Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, Fadilat Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Perhatikan, karamah artinya adalah, ya, amrun khaliqun lil'adah ghairu maqrunin bida'wan nubuwah wala huwa muqaddimatun laha tadhharu ala yadi abdin zahiris salah mashubin bisahihil i'tiqad wal amalis salih. Nah, ini ibu-ibu. Karamah artinya adalah perkara di luar kebiasaan. Jadi dia di luar kebiasaan. Misalkan api aturannya kebiasaannya panas jadi dingin. Ya. Kemudian apalagi? Seperti tangan kebiasaannya tidak bisa mengeluarkan air menjadi bisa mengeluarkan air. Bulan bisa dibelah di luar kebiasaan. Ya. Tapi bedanya dengan mukjizat apa? Ghairu maqrunin bid'awan nubuwah. Tidak dibarengi dengan pengakuan menjadi nabi. Nah, itu Ibu. Ya, karamah adalah segala perkara yang di luar kebiasaan, tidak dibarengi dengan pengakuan menjadi nabi.
dinampakkan pada diri seseorang yang nampaknya saleh, disertai dengan akidah yang benar dan amal saleh. Nah, itu Ibu. Ya, itulah pengertian karamah secara istilah syariat. Kalau ingin mudah tadi dalam KBBI betul itu sudah. Kemuliaan berupa sesuatu di luar logika manusia yang Allah berikan kepada para wali Allah. Tapi kalau ingin bahasanya para ulama tadi, sesuatu yang di luar kebiasaan, tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian, diberikan kepada seorang yang terlihat saleh, baik akidahnya dan juga beramal saleh. Nah, itu Ibu. Itulah pengertian secara terminologi syariat dari karamah. Dari ini kita ambil pelajaran bahwa bukan karamah kalau seandainya itu sudah menjadi kebiasaan manusia. Satu. Ya. Kemudian bukan karamah kalau yang memiliki karamah tadi mengaku menjadi nabi dan rasul, maka itu berarti nabi dan rasul dan itu berarti mukjizat, bukan karamah. Ya. Kemudian juga ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karamah diberikan kepada hamba yang tidak saleh, rusak akidah atau tidak beramal saleh, bukan karamah. Meskipun bisa terbang di udara, berjalan di atas air, menyelam di lautan, ya. Kemudian berjalan di dinding tembok Cina, ya, masuk ke dalam tembok Cina. Itu kan sesuatu perkara di luar kebiasaan manusia, dan dia tidak mengaku menjadi nabi. Tapi apa kurangnya? Karena nampak pada diri yang tidak saleh, apalagi akidahnya, ya, dan apalagi kalau seandainya tidak beramal saleh. Makanya bukan karamah apabila diberikan di luar kebiasaan manusia, tetapi dia tidak beramal saleh, tidak sholat, terutama sholat ini. Ya, saya pernah kejadian dulu masalahnya. Ada seorang yang dulu sebelum kita mengenal dakwah sunnah ini, seorang datang sering ke rumah, gitu ya. Kemudian sangat dimuliakan oleh orang tua, dianggap sebagai wali, ya. Kemudian memiliki karamah, dan karamahnya tidak jauh daripada bisa menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan rezeki, tidak jauh daripada itu pokoknya. Tapi ternyata ketika azan maghrib, dan ingat sholat maghrib sebentar, ketika azan maghrib diajak sholat, maka dia mengatakan, silahkan engkau berpaling 1 menit. Lalu saya berpaling. Kemudian dia mengatakan, saya sudah selesai sholat. Nah, ini kejadian nyata ini, Bu. Ya. Jadi bukan kata orang, karena kita dari keluarga yang memang dulunya dekat dengan orang-orang yang diakui sebagai wali, berkaramah. Maka apabila tidak benar akidahnya, tidak benar beramal saleh, maka itu bukan karamah. Lalu apa, Ustadz? Itu adalah sihir. Itu adalah apa? Sihir. Jadi kebalikan dari karamah adalah sihir. Bisa menggandakan uang, bisa memberikan kekayaan dan seterusnya. Itu sihir. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga disebut dengan istidraj. Apa bu namanya? Istidraj. Artinya
dia diberikan di luar kebiasaan manusia. Dia tidak ngaku jadi nabi. Ya, cuma yang kurang dia tidak berakidah yang benar. Melakukan kesyirikan, dia tidak beramal saleh, melakukan perbuatan bid'ah, tidak beramal saleh. Maka ini bisa dikatakan sihir atau bisa dikatakan apa tadi? Istidraj. Dan yang mengatakan seperti ini bukan saya. Ya, para ulama di antaranya Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Ya. Dan saya dalam waktu-waktu ini benar-benar ingin mengingatkan terutama khusus para pendakwah, tidak mengapa kita baca kitab, dan itu memang seperti itu, daripada kita ngajari umat ajaran-ajaran yang belum pernah diajarkan oleh para ulama sebelum kita. Ya. Dan itu aib. Lihat, Al-Jurjani berkata, al-karamah hiya zuhuru amrin khariqin lil 'adah min qibali syakhs. Nampaknya sebuah perkara yang di luar kebiasaan dari seseorang, ghairi muqarinin li da'wan nubuwah, tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Fama la yakunu maqrunan bil imani wal 'amal shalih yakunu istidrajan. Maka apa saja yang di luar kebiasaan manusia dan tetapi tidak dibarengi dengan iman dan amal saleh, maka ini namanya istidraj. Wa ma yakunu makrunan bid'awan nubuwah yakunu mu'jizah. Dan apabila kebiasaan di luar sesuatu di luar kebiasaan manusia tersebut dibarengi dengan pengakuan menjadi nabi dan rasul, maka karomah naik tingkatannya menjadi apa Bu tadi? Mu'jizat. Jadi kalau saya tanya, ini yang memegang mic, saya tanya, apa bedanya karomah dengan mu'jizat? Nah, yang megang mic, jangan dikasih ke orang. Kalau karomah itu seseorang tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Oke. Kalau mu'jizat, apa bedanya? Dibarengi dengan pengakuan kenabian. Itu saja bedanya. Karomah tidak dibarengi dengan pengakuan kenabian, mukjizat dibarengi dengan pengakuan kenabian. Taib. Kalau Anda jawab ini, boleh siapa saja mau menjawab. Kalau ada seseorang memiliki kebiasaan di luar kebiasaan manusia, dia juga tidak mengaku menjadi nabi, ya, tapi dia juga tidak beriman, dia juga malas beramal saleh, tapi mempunyai kebiasaan di luar kebiasaan manusia, maka ini namanya apa tadi Bu? Sihir atau istidraj. Paham ya? Sudah ya? Sihir atau istidraj. Ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, bi karamatil awliya wa hiya ma qad yujrihi Allahu ala aidi ba'dihim min khawarikil 'adat ikra ala dzalika. Silakan. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah menggunakan adanya karomah para wali, yaitu apa-apa yang Allah perlihatkan melalui tangan-tangan sebagian mereka berupa hal-hal yang luar biasa sebagai penghormatan kepada mereka, sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat di situ beliau menggunakan kata-kata tangan-tangan mereka. Tapi sebenarnya karomah ini bukan hanya melalui tangan saja, akan tetapi juga jasmani secara umum. Ya, kemudian yang patut diperhatikan dari perkataan beliau juga, ini adalah bentuk pemuliaan Allah untuk mereka. Ya, ini bentuk pemuliaan Allah untuk mereka.
Nah, ini ibu-ibu. Kemudian juga yang patut diperhatikan juga di dalam apa yang disebutkan oleh penulis, ma qad yujrihillah, apa yang Allah berikan, jadikan. Jadi karamah tidak bisa dipelajari. Karamah tidak bisa apa, Bu? Dipelajari. Itu kenapa tidak bisa dipelajari? Karena murni apa? Pemberian Allah. Ya, sekehendak Allah, siapa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian, waqad ankara wuqu'al karamati al-mu'tazilatu wal jahmiyatu wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lumin. ولكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغال فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدجالين. والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة، فالكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين، والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إضلال الخلق وابتزاج أموالهم. والكرامة سببها الطاعة، والشعوذة سببها الكفر والمعاصي. نعم. Sedangkan golongan yang mengingkari adanya karamah-karamah tersebut diantaranya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, siapa itu Mu'tazilah? Oh, berarti dia mengingkari karamah? Iya. Yaitu kaum Mu'tazilah. Apa itu kaum Mu'tazilah? Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang akidahnya mendahulukan akal daripada apa, Bu? Dalil dari Al-Quran dan hadis. Bahkan Al-Quran bisa mereka tolak kalau seandainya tidak masuk akal. Subhanallah ya. Ini saya bikin challenge nih. Ibu silahkan Google saya di mana, pakai AI kayak apa, ya. Tanya tuh, kenapa kaum Mu'tazilah lebih mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran dan hadis. Kita ingin buktikan bahwasanya majelis ilmu lebih hebat daripada AI. Siapa yang berani jawab, Ibu? Bahkan orang-orang Mu'tazilah ini kalau seandainya ada ayat Al-Quran yang tidak masuk akal mereka, mereka tolak mentah-mentah tanpa tendeng aling-aling. Entah itu menolak atau mereka tafsirkan dengan tafsiran sehawa nafsu mereka. Apa sebabnya mereka sampai selancang itu? Apa, Bu? Ada AI yang mau jawab di sini? Apa pertanyaannya tadi, Bu? Mengapa kaum Mu'tazilah lebih mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran dan hadis? Apa, Bu, jawabannya? Kesombongan. Karena kesombongan. Enggak, Bu. Bukan itu jawaban utama. Catat baik-baik, Bu. Enggak ada di ayat ini. Karena menurut kaum Mu'tazilah penunjukan akal itu valid. Sedangkan penunjukan Al-Quran atau hadis belum valid. Ya, penunjukan Al-Quran akal valid. Contoh misalkan api panas,
Maka akal kita menyatakan api panas, kalau dipegang ya panas. Garam asin, akal kita menyatakan garam asin. Tapi ketika ada ayat Al-Quran, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, maka ayatnya mungkin valid, tapi penunjukan dari ayat tersebut tidak valid. Paham Bu? Bingung dah lo. Ya, itu Ibu. Maka mereka berani menolak azab kubur karena menurut mereka nggak masuk akal. Mereka berani menolak sifat dan nama-nama Allah karena menurut mereka kalau Allah bersifat itu seperti makhluk, maka mereka tolak. Nah, itulah kaum Mu'tazilah. Makanya mereka mengingkari karamah. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Ya. Kemudian kaum Jahmiyah juga begitu. Karena mereka ini sukanya mendebat yang sudah pasti dari Al-Quran. Maka akhirnya mereka mengingkari sesuatu yang sudah maklum dalam Al-Quran. Silakan Ibu. Akan tetapi kita harus mengetahui bahwa ada sebagian manusia pada zaman kita sekarang yang tersesat dalam masalah karomah, bahkan berlebih-lebihan, sehingga menganggap hal-hal yang sebenarnya bukan termasuk karomah berupa jampi-jampi pekerjaan para ahli sihir, syaitan-syaitan dan para pendusta. Perbedaan karomah dan kejadian yang luar biasa lainnya itu jelas. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diperlihatkan Allah kepada para hambanya yang saleh. Sedangkan sihir adalah keluar biasaan yang biasa diperlihatkan para tukang sihir dari orang-orang kafir dan ateis dengan maksud untuk menyesatkan manusia dan mengaruh harta mereka. Karomah bersumber pada ketaatan, sedangkan sihir bersumber pada kekafiran dan kemaksiatan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ada orang menolak karamah, ada sebagian kebalikan dari kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka menetapkan karamah tetapi terlalu berlebih-lebihan. Sampai orang gila disebut wali Allah berkaramah. Semakin gila, semakin wali. Nah, ini nggak benar ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lalu nanti agar menutupi kegilaannya disebutlah dengan wali majdzub. Jadzab itu artinya adalah sesuatu yang manis di dalam pikiran, atau dia sesuatu yang bisa dimaknai dengan makna yang indah gitu. Makanya madzub, tertutup. Ya. Jadi semakin gila semakin wali. Ini tidak benar. Ini terlalu ghulu, berlebih-lebihan dalam perihal wali dan karamah. Wali dan karamah. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa orang gila jadikan wali? Karena yang gila ini sudah sampai kepada maqam fana dengan Allah, menyatu dengan Allah, sehingga tidak tahu lagi dirinya. Siapa dirinya? Mandi telanjang di tengah jalan disebut apa Bu? Orang gila, bukan wali Allah. Ya, iya Bu. Dulu kita ketika di dunia tasawuf, saya pernah mendengar semakin orang ingin mendapatkan ma'rifatullah, maka dia harus menghinakan dirinya. Cara menghinakan dirinya
dia mengerjakan hal-hal yang dianggap aneh oleh orang. Tidur di tempat sampah, maka dianggap hina kan oleh orang lain. Nah, saat itulah dia benar-benar menghilangkan ujubnya dalam diri. Wah, gitu. Jadi ada dulu kita diajari orang ahli ibadah 40 tahun, dikatakan oleh gurunya, wahai muridku, engkau tidak akan mendapatkan derajat ma'rifat kepada Allah walaupun engkau beribadah selama 40 tahun. Sampai engkau tidur di tempat sampah. Sampai engkau bahkan mencuri. Sampai engkau mencuri. Sang murid langsung mengatakan, subhanallah, kenapa harus seperti itu? Kata sang guru, ucapan subhanallah engkau itu bukan untuk mensucikan Allah, tapi untuk mensucikan dirimu. Lihat, bingung kan Bu? Nah, bingung, begitulah agamanya. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Jadi sebenarnya kalau ingin menghilangkan rasa ujub dari dalam kalbu, cukup dia menyatakan bahwa semua yang dia dapati dari kelebihan-kelebihan dengan mengucapkan hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Jangan sampai melanggar syariat untuk menjadi wali Allah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kemudian penulis mengatakan bahwa perbedaan antara karamah dengan sihir jelas. Karamah diberikan kepada hamba Allah yang saleh, beriman dan bertakwa. Sihir diberikan kepada hamba, kepada makhluk yang kufur, ateis, wahdatul wujud. Ya, karamah sebabnya ketaatan kepada Allah, keimanan, ketakwaan. Sihir sebabnya kekufuran dan kemaksiatan. Nah, ini ibu-ibu berbicara tentang karamah. Ya, berbicara tentang karamah. Nah, cukup 1 jam kita berbicara tentang karamah. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada poin yang ke-9. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ibu. Atau kita selesaikan kajian kita, tanya jawab aja. Oke, siap. Ya. Ustadz, apakah wanita bisa menjadi wali Allah ketika ia hanya melakukan yang wajib-wajib saja dan taat kepada suaminya, sebagaimana ada dalilnya ganjaran akan masuk surga dari pintu mana saja? Maka jawabannya iya. Karena syarat utama menjadi wali Allah adalah taat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa seorang wali Allah dari perempuan, bisa. Syarat utamanya adalah mengerjakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kanatil mar'atu sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhul jannah min haitsu abwabil thamaniyati sya'at. Jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah surga dari salah satu dari pintu 8 mana yang engkau sukai. Nah, seperti itu. Dalam pertanyaan ini seakan-akan, Ustadz, saya tuh malas untuk amal-amal sunnah, amal-amal wajib aja gimana Ustadz? Maka tetap dia bisa menjadi wali Allah. Cuma, perhatikan baik-baik, cuma surga kan bertingkat-tingkat. Surga apa? Bertingkat-tingkat. Semakin banyak amal-amal sunnah, semakin tinggi tingkatannya.
Naam. Wallahu a'lam. Afwan, mau menanyakan untuk referensi judul buku yang Ustadz sebutkan sangat bagus tersebut, boleh diulang Ustadz? Buku apa tadi yang saya sebutkan? Apa tadi? Buku yang untuk orang masih melakukan maksiat kayak gitu. Buku apa, Bu? Yang orang yang masih melakukan maksiat. Oh iya, judulnya Ad-Da' wad-Dawa. Sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ibu? Ad-Da' wad-Dawa. Nah, tapi saya nasihatkan Ibu, membaca itu harus pakai guru. Harus pakai apa, Bu? Guru. Kalau tidak mumet. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau di situ panjang lebar berbicara. Saya beri contoh ya, Bu. Seorang yang kecanduan maksiat, semakin dia tahu dia harus bertobat, semakin dia kecanduan. Kata Ibnu Qayyim, obatnya adalah salah satunya berdoa. Nah, kemudian di situ Imam Al-Qayyim menyebutkan tentang permasalahan-permasalahan doa. Kenapa doa tidak dikabulkan? Apa penyebab doa tidak dikabulkan? Apa rahasia dan hikmah doa belum dikabulkan? Dan seterusnya. Akhirnya kadang-kadang jawaban atas pertanyaan tadi yang aturannya simple jadi panjang. Kata para ulama, nafasuhu tawil fi hadzal kitab. Nafasnya panjang di dalam kitab ini. Itu menunjukkan kedalaman ilmu beliau rahimahullah. Makanya harus ada yang menunjuki bahwa ini pembicaraan seperti itu, ya. Ad-Da' wad-Dawa. Apakah termasuk dicintai Allah seperti yang disebutkan? Sudah ya. Jika seseorang melakukannya dengan standar biasa-biasa saja, karena ilmu yang minim, bukan standar ulama atau ahli ilmu. Ini pertanyaan dari tadi seperti ini nih. Ya, sama dengan saya pernah ditanya, Ustadz, saya ini setelah mendengar kajian Ustadz ingin sekali masuk surga. Cuma saya tahu diri saya ini pemalas, Ustadz. Kalau main media sosial sukanya nonton yang lawak-lawak. Ya, tapi saya ingin juga masuk surga. Boleh nggak saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga walau halamannya aja? Maka jawabannya nggak boleh. Harus meminta surga yang paling tinggi. Is'aluhul firdaus fa innaha 'alal jannah. Mintalah kepada Allah surga firdaus, sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Nah, ini sama tadi. Apakah termasuk dicintai Allah seperti yang disebutkan jika seseorang melakukannya dengan standar biasa-biasa saja karena ilmu yang minim, bukan standar ulama atau ahli ilmu. Ingat, Bu, yang dinamakan seorang yang beramal seharusnya dia beramal dengan kualitas yang maksimal. Baik itu dia ilmunya minim atau ilmunya banyak, yang penting amalnya kualitasnya tinggi. Jadi tidak ada keselarasan, Ibu, tetapi adanya petunjuk dari Allah. Maksudnya begini, kalau ada orang berilmu dalam, tidak serta-merta kemudian kualitas amalnya bagus, enggak juga. Tapi ilmu yang dalam tadi membuat dia mudah beramal dengan kualitas yang bagus. Ya. Tapi bisa juga orang yang berilmunya tidak terlalu dalam, kualitas amalnya bagus. Nah, begitu. Jadi jangan sampai ada pembicaraan, saya ya biasa-biasa aja deh amalnya gitu. Ya, wallahu alam. Bagaimana cara bertawasul? Apakah boleh boleh untuk memudahkan pengabulan hajat? Boleh. Siapa yang mengingkari tawasul mengingkari Al-Qur'an. Boleh bertawasul. Tetapi harus dengan tawasul yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah. Seperti misalkan, Ya Razzaq urzuqni. Wahai yang maha pemberi, yang maha luas rezekinya, berikan rezeki kepadaku. Bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya, atau bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Birahmatika
taghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ini bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Atau bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Contoh misalkan bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, tadi aku bersedekah, maka mudahkanlah rezekiku, sembuhkanlah penyakitku. Boleh bertawassul dengan amal saleh. Atau bertawassul dengan doa orang saleh. Seperti misalkan kita datang kepada orang saleh yang kita anggap saleh dan Allah lebih mengetahui. Kemudian kita minta doakan saya agar saya diberikan jodoh, rezeki, kesehatan, afiat dan seterusnya. Boleh ini. Jadi tawassul diperbolehkan, tetapi tawassul yang syar'i. Kemudian, bagaimana cara agar bisa istiqamah belajar mengamalkan amalan-amalan sunnah setelah menikah dan mempunyai anak bagi para akhwat? Karena kualitas ibadah saya ketika sebelum dan sesudah menikah jauh berbeda. Apakah saya pernah dengar salah satu kajian Syekh, beliau berkata bahwa jika kualitas ibadah kita berbeda setelah menikah, maka perhatikanlah hak-hak suami kita. Tetapi ketika saya bertanya kepada suami saya, apakah ada hak yang belum saya penuhi, dia bingung dan merasa haknya sudah terpenuhi semua. Mohon nasihatnya. Nah, intinya ibu ini curhat. Ibadahnya sedang turun. Lalu setelah itu nyari solusi agar tidak dikatakan ibadahnya turun, maka dilampiaskanlah, Ustadz saya sedang mengurus suami. Ya, apakah tetap sama orang yang sudah menikah dengan sebelum menikah? Maka jawabannya begini Ibu, bahwa ibadah baik sebelum menikah, setelah menikah, usahakan tetap istiqamah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Jadi tetap istiqamah. Cuma jika sekarang ada suami, memang benar, berpindahlah ibadahnya seorang perempuan yang asalnya mungkin di atas sejadah, dia lebih mendahulukan dengan mengurus suami, dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai menjadi alasan saya ini berkurang karena sedang mengurus suami. Tetaplah dia berusaha istiqamah dan dia juga maksimal dalam mengurus suami. Wallahu alam. Bila kita mendengar suara azan di rumah kita dan kita sudah membaca doa setelah azan, apakah kita bisa langsung berdoa di rumah sebelum terdengar suara iqamah dari masjid? Maka jawabannya boleh saja, ya. Yang penting sudah terdengar azan dan selesai azannya, maka kemudian berdoa, ya. Mengenai kaum Mu'tazilah sekarang ini berkembang di manakah Ustadz? Maka jawabannya banyak di mana-mana Ibu. Ya, yang jelas yang harus kita pahami, akidah kaum Mu'tazilah apa tadi Bu? Lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis. Jawabannya kenapa tadi? Karena penunjukan dalil akal apa Bu? Valid menurut mereka ya Bu. Sedangkan penunjukan dalil dari Al-Quran dan hadis apa Bu? Tidak valid. Bahasa Arabnya valid itu qat'i. Ya, tidak valid dhanni. Qat'i itu artinya absolut, pasti, niscaya. Ya, dhanni itu artinya adalah semacam abstrak, masih prasangka dan seterusnya. Wallahu a'lam. Suami menginginkan istrinya menjaga makan agar bisa langsing. Di depan suami istri menjaga makan, tapi di belakang suami diam-diam istri makan. Apakah yang seperti ini termasuk berbohong kepada suami dan menyebabkan istri berdosa? Tidak berdosa.
Ya. Orang mau makan kok dilarang, subhanallah. Ya. Maka yang seperti ini bukan dikatakan berbohong, tetapi yang seperti ini dikatakan sembunyi-sembunyi. Ya, tidak berbohong dia, tidak berbohong. Dan kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, urusan kelangsingan ini jangan terlalu ghulu, ibu. Ya, jangan terlalu apa? Ghulu. Baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan, selama yang dimakan halal, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu bermewah-mewah, ya, maka ini tidak mengapa. Saya pernah ke salah satu negeri Timur Tengah, kemudian panitia ketika berputar-putar di kota negeri tersebut mengatakan, Ustadz, itu rumah makan yang paling enak di kota ini. Saya bilang, oh Masya Allah. Lalu saya lihat di samping rumah makan tersebut ada ambulan. Lalu saya tanya, kenapa itu ada ambulan di sampingnya 2, 3 gitu? Itulah Ustaz, karena saking enaknya kadang-kadang yang makan di situ tidak perhatian. Saking nyamannya, enaknya dia makan sampai sesak dadanya. Akhirnya habis nafasnya, masuk ambulan, bawa ke rumah sakit. Ini subhanallah. Ini kejadiannya ibu. Nah itu baru tidak boleh. Adapun istri mau makan masa dilarang, subhanallah. Ya. Dengan alasan harus langsing. Itu maka nasihati suaminya, jangan sering-sering ngelihat di media sosial yang langsing-langsing. Ya. Akhirnya menuntut istri harus seperti itu. Yang jelas, makanlah yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Itu konsep makan, ya. Wallahu a'lam. Suami ini sudah tadi. Izin bertanya tentang waris. Ibu dan bapak kami sudah wafat 3 tahun yang lalu. Kami adik kakak 3 orang wanita. Sampai sekarang harta waris belum dibagi. Dan 2 orang kakak kami tinggal di rumah orang tua kami. Saya sudah berusaha memberitahu agar mereka segera membagi waris, tapi mereka tidak mengindahkan. Apakah jika sudah 3 kali mengingatkan maka saya harus meninggalkannya? Maka jawabannya tidak. Lebih baik diingatkan melalui hukum syar'i. Saya selalu nasihatkan ibu dalam permasalahan keluarga, terutama harta waris, maka kembalikan kepada hukum syariat, ya, dan kembalikan kepada nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat. Ini 3 orang adik kakak masih hidup, masih mudah membaginya. Kalau salah satu meninggal, maka akan naik anaknya menjadi permasalahan baru. Nah, begitu. Ya, tapi tentunya pelan-pelan dan lebih baik lagi dibawa ke ahli ilmu sehingga mereka paham bahwa itu adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Izin bertanya. Baru-baru ini ada salah satu ustazah yang sedang viral ya kata ini ya. Pengikutnya banyak dan ustazah ini bercadar, dia mengisi kajian-kajian, tetapi kajiannya ini hampir mirip dengan kajian Ahlus Sunnah. Ya. Tapi beliau ini mengakui bahwa ada keturunan dari anak dari Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Jadi apakah kita masih boleh mengambil ilmu dari beliau? Karena kajian-kajiannya saya pernah dengar itu mirip gitu loh. Dan seperti ini apakah dia termasuk kaum Mu'tazilah atau bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Inti dari pertanyaan ibu adalah, Ustadz, bagaimana saya bisa menentukan ini ustazah saya ambil ilmunya atau tidak? Jawabannya ibu adalah, kalau kita ingin mengambil ilmu dari diri seseorang, maka kita harus mengetahui
ustadz atau ustadzah tersebut belajar agama di mana, dengan siapa, kemudian teman-temannya siapa. Kemudian yang keempat, ada yang merekomendasikannya dari para ustadz-ustadz yang lain yang memang berkompeten atau tidak. Kemudian yang kelima, apa yang diajarkan berdasarkan Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. 5 poin itu, Bu. Yang pertama, apa tadi, Bu? Gurunya siapa? Kemudian belajar di mana? Kemudian siapa teman-temannya? Kemudian adakah yang memberikan rekomendasi dari orang-orang yang pantas memberikan rekomendasi untuk kita belajar dengannya? Kemudian yang kelima adalah apa yang diajarkannya. Dan saya berpesan, jangan cepat-cepat memponis orang, ya. Baik itu memponis dengan kebaikan atau memponis dengan keburukan. Ada sebagian ibu-ibu kan, dan terutama kaum hawa, ya, mereka banyak memakai perasaan, oh indah nih ceramahnya, menyejukkan hati, membuat hati menangis, gitu ya, Bu. Nah, bedakan ibu antara motivator dengan ahli ilmu. Kadang orang yang belajar ilmu agama, dia tidak menarik perkataannya, tapi yang diajarkan ilmu agama semua berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya pernah ikut pengajiannya, apa namanya, kalau bahasa anak muda sekarang, menyala abangku, menyala, ya. Artinya apa? Menggerakkan hati, kemudian memberikan motivasi untuk beramal soleh dan seterusnya. Tapi ingat, kadang-kadang itu adalah motivasi. Tapi jangan sampai motivator dijadikan sebagai ahli fatwa. Tidak bisa, Ibu. Ya, bisa, harus dibedakan di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Apakah ain dan santet bisa sampai membuat orang meninggal karenanya? Oh, sangat bisa. Sangat bisa, ya. Bagaimana kita tahu jika kita terkena santet atau ain? Jawabannya adalah, ini barusan tadi juga ada yang nanya saya di grup Qawarir, bahwasanya adalah ada beberapa keadaan-keadaan secara fisik dan secara mental yang di luar kebiasaan manusia. Contoh, fisiknya, perutnya kembung, akan tetapi tidak diperiksa oleh kedokteran, tim medis segala macam, tidak terdapat apa-apa. Nah, itu sihir atau ain. Atau kepalanya sering sakit kepala atau lumpuh, ketika diperiksa tidak ada apa-apa. Itu secara fisik, ya, itu bisa kena sihir atau ain. Yang kedua, mental atau jiwa. Saya beri contoh, misalkan dia tidak sanggup bertemu dengan suaminya, melihat suaminya seperti melihat orang yang paling dia benci, bukan karena suaminya melakukan kesalahan, tapi memang dimunculkan kebencian. Itu sihir atau ain. Ya, itu sihir atau ain. Bahkan sihir yang seperti ini yang pertama kali diajarkan oleh Harut dan Marut. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami dan istrinya. Tanpa sebab. Suaminya tidak poligami misalkan, suaminya menafkahi dengan baik, berakhlak yang baik, beribadah yang baik, tapi kemudian dikenakan ain atau kena sihir. Wallahu alam. Wah, ini masih banyak pertanyaannya. Nah, dalam beribadah
Kita harus berharap agar amal ibadah kita diterima. Namun kadang jangan percaya diri dan jangan pula berprasangka buruk kepada Allah. Bagaimana menyeimbangkan perasaan ini? Ini yang disebut dengan amalan raja dan khauf. Raja berharap agar amal ibadah diterima. Khauf takut amal ibadah dan dosa tidak diterima, tidak diampuni. Dan dua perasaan qalbu ini harus balance, harus sejajar. Ya, memang sebagian ulama ada yang merinci. Kalau sedang sakit, maka rasa harap dibesarkan. Kalau sedang sehat, rasa takut dibesarkan. Tapi wallahu alam, dia selalu bersamaan. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka berdoa kepada kami karena takut dan juga karena berharap. Nah, itu dia. Itu dalilnya dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan makna doa sebagai berikut. Anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dalam kekuatan kami selama kami masih hidup. Dan jadikanlah ia sebagai warisan dari kami. Maksudnya kita memohon kepada, ini doanya benar, sahih dari hadis Rasul, cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan maksudnya adalah kita meminta kepada Allah petunjuk untuk penglihatan kita, untuk pendengaran kita, ya, agar mendengar, melihat dan berbuat sesuatu hanya yang diridhai oleh Allah. Kemudian penglihatan dan pendengaran itu nanti kita bisa warisi amal solehnya. Kita bisa warisi apa, Bu? Amal solehnya. Itu maksudnya, jadikanlah ia warisan dari kami. Nah, wallahu alam. Pernah mendengar adanya ilmu laduni? Apakah ada itu, Ustaz? Maka jawabannya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang ilmu laduni, ya, yaitu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menceritakan tentang Nabi Khadir alaihi salam. Nabi apa, Bu? Khadir. Yang benar itu Khadir namanya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ilmu ladunni adalah istilah yang dipakai di dalam dunia tasawuf, yang mana ilmu tersebut adalah diisyaratkan bagi siapa yang sudah sampai kepada derajat yang tinggi kepada Allah. Kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Nah, ini ilmu ladunni, ya, ilmu ladunni. Tetapi ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan ilmu ladunni ini secara dalil syar'i yang benar-benar kuat, ya, wallahu a'lam. Saya mengetahui pernikahan dengan wali kakak laki yang lahir di luar nikah, lahir setelah 4 bulan menikah dengan bapak biologis. Semua keluarga yang bersangkutan tidak menyadari pernikahan dan perjodohannya dilakukan secara syar'i. Apakah saya mempunyai kewajiban menyampaikan pada yang bersangkutan? Bagaimana sikap saya yang seharusnya? Semoga Allah menolong saya dan mendapatkan jawaban yang benar. Saya takut ini menjadi tanggung jawab saya nanti di akhirat. Kalau pernikahannya sudah selesai, biarkan saja, Ibu. Pernikahannya sudah selesai, dibiarkan saja. Kenapa?
karena yang menjadi wali dan dia orang yang lahir di luar pernikahan syar'i, tetapi ibu dan bapaknya adalah memang yang berzina dan tidak menikah kecuali dengan yang dia berzina dengannya, maka itu pernikahannya syubhat, dan pernikahan syubhat kalau sudah terjadi dibiarkan saja. Tapi kalau belum terjadi maka carilah wali yang lebih utama. Wallahu a'lam. Karena kalau ibu beritahu, nanti semua yang menikah akan bingung tuh. Betul apa betul? Ya, dan itu biasanya bisikan syaitan dicari-cari, akhirnya menjadi ricuh di tengah keluarga. Saat berdoa kita harus yakin bahwa doa dikabulkan. Misal minta anak agar dipilihkan yang terbaik, kuliah di A atau B, terserah Allah. Namun ada orang bilang kalau kita berdoa harus yakin dikabulkan, minta agar diterima kuliah di A. Maka jawabannya yang seperti ini ibu terlalu berlebihan dalam berdoa. Lebih baik dia meminta keberkahan untuk anaknya di dalam belajarnya, mau di kuliah A, mau di kuliah B, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan ketika sedang sholat tetapi di sekitarnya banyak yang ngobrol karena sulit untuk khusyuk? Apakah boleh dibatalkan lalu mencari tempat lain, Ustaz? Kalau memang benar-benar mengganggu maka iya, batalkan. Tapi kalau hanya sekedar bisik-bisik, maka wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Wallahu a'lam. Apakah bumi itu bulat? Tanya bumi. Tanya sendiri sama buminya, bulat atau enggak? Ya gitu. Saya tidak terlalu excited untuk menjawab itu, Ibu. Ya, karena yang lebih utama kita beribadah kepada Allah. Mengetahui bumi bulat atau tidak itu tidak terlalu signifikan dalam keimanan kita. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita seorang istri apabila memiliki suami yang berbeda manhaj? Suami mengikuti tarekat tasawuf sehingga ba'da salat wajib selalu melakukan rutinitas tarekatnya seperti berzikir dengan suara yang keras saat sedang berjamaah. Sikap seperti apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, nasihati suaminya agar beribadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh istri mengikuti aktivitas suami jika, saya tidak menuduh ya, jika menjurus kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Wallahu alam. Cukup kiranya ibu apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas kesediaan ibu mendengarkan kajian dengan baik dan benar. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.